Payung kebijakan sudah ada, komitmen pemerintah lindungi anak dari dampak ruang digital termasuk media sosial pun keras membahana. Namun faktanya celah masih terbuka, sejumlah anak masih bisa mengakses berbagai platform dan konten di internet. Kenapa ini bisa terjadi dan di mana letak kelemahannya? Berikut sekelumit faktanya. Perlindungan anak Indonesia di dunia digital sudah ada payung kebijakannya. Salah satunya dikenal sebagai PP Tunas, atau Peraturan Pemerintah terkait tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Aturan berlaku bertahap dan resmi per April 2025. Dalam pelaksanaannya, masih ada celah terbuka. Implementasi kebijakan belum kuat sepenuhnya. Pada banyak kasus, akses anak ke berbagai konten masih terbuka. Ya mungkin ada sih, karena kan kalau yang bisa mengontrol sistem secara keseluruhan kan memang pemerintah ya. Kalau kita kan memang mikronya gitu di rumah gitu. Tapi kan ada beberapa kali kan anak di luar pengawasan kita, misalnya di sekolah atau anak-anak yang udah mulai remaja juga bersama teman-temannya di luar gitu kan, kita kan nggak mungkin ngontrol. Ya, pengawasan masih jadi tantangan. Meski keluarga disebut jadi benteng terakhir, praktiknya tidak selalu berjalan ideal dan konsisten. Di tengah aktivitas dan keterbatasan, anak kerap di luar pengawasan. Dalam kondisi-kondisi ini, aturan tak jarang kalah oleh kebiasaan juga pembiaran. Yang paling sulit adalah yaitu tadi membatasi gadget itu sulit ya, karena kan semua orang ya, semua lapisan masyarakat itu kan sangat terkait banget sama gadget. Kita pun kerja tuh kan pakai gadget. Kadang-kadang tuh ngasih pengertian ke anak gitu, misalkan kayak suami itu kerjanya via handphone kan. Nah kita harus sounding tuh ke mereka kalau kita tuh lagi kerja ya, bukan lagi main handphone, beneran main handphone gitu. Jadi kalau kita udah kasih pengertian ke mereka, jadi ya paham juga. Kadang-kadang kan suka ngebandingin gitu, tuh mami aja main handphone. Situasi ini diantaranya menunjukkan perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya bergantung satu pihak. Keluarga, sekolah, platform, dan pemerintah berperan sama pentingnya. Ketika celah masih terbuka, kembali, anak jadi yang paling rentan kena dampaknya. Penerapan atau implementasi PP Tunas ini juga belum berarti bahwa semua persoalan yang menyangkut perlindungan anak di ruang digital itu selesai. Masih banyak pekerjaan lain. Pertama, platform digital semuanya harus benar-benar taat akan regulasi tersebut dalam hal verifikasi, dalam hal moderasi konten, dalam hal misalnya menjamin data anak tidak terpublikasi dan sebagainya. Kemudian yang juga penting ada juga peran orang tua, ya kan? Di sisi lain, efektivitas kebijakan pun masih jadi sorotan. Tanpa pengawasan dan sanksi tegas, regulasi beresiko hanya sebatas formalitas. Ya, kalau saya melihat bagaimana efektivitas ini, ya tentu penerapannya belum begitu signifikan ya. Artinya banyak regulasi yang saat ini belum mampu diterapkan. Teknologi yang saat ini digunakan oleh masing-masing platform sebagai penyelenggara atau penyedia itu ini yang belum secara teknis diatur oleh pemerintah, sehingga ini juga kedepannya harus ada penegakan sanksi ya yang tegas terhadap bagaimana nanti mereka yang tidak mematuhi, apakah nanti sanksinya seperti apa atau ada sistem jera dan ada verifikasi ketat. Kebijakan seperti PP Tunas tentu jadi langkah perwujudan niatan baik. Namun perlindungan tak bisa berhenti di aturan. Akses tanpa batas juga akan tetap ada. Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas sistemnya, namun konsistensi dan komitmen semua pihak menjaga anak di ruang digital yang nyaris tanpa batas. Anita Putri, Agung Maulana, melaporkan.